Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa shaddadana mulkahu wa atainahu al-hikmah faslal khitab. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Pemirsa as-shaimin was-shaimat di mana saja pun berada yang kami hormati, mudah-mudahan kita tetap semangat beraktivitas, khususnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di sore hari menjelang berbuka. Alhamdulillah, lanjut kajian kita udah semakin jauh. Mudah-mudahan yang istiqomah mengikuti tetap diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah rezeki yang melimpah lagi berkah. Baik, selanjutnya adab membahas tentang tidur, adab tidur. Di kitab saya ini halaman 37. Berapa hari yang lalu kita sudah membahas cara persiapan salat zuhur, kemudian habis itu menuntut ilmu, habis itu persiapan salat asar, kemudian setelah salat asar kita lanjut beribadah, beramal-amal lagi, kemudian membaca wasyamsi waduhaha. Ketika mau terbenam matahari sangat dianjurkan Rasulullah membaca wasyamsi waduhaha. Yang kedua wadduha. Yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq. Yang keempat qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah sunnah Rasul ketika mau terbenam matahari. Ketika pagi, menjelang pagi disunnahkan salat duha. Ketika menjelang sore mau terbenam matahari kita sambut dengan wasyamsi waduhaha sampai habis. Kemudian wadduha sampai habis. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Ini amalan saya mulai saya kelas 4 pesantren. Tidak pernah saya tinggalkan, alhamdulillah. Di dalam kitab ini dikatakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi, tata cara tidur atau adab-adab tidur. Fa idza aradtan nauma fabasut firasyaka mustaqbilal qiblati. Fa idza aradta, maka jika engkau ingin mau tidur, fabasut firasyaka, maka kembangkanlah tikarmu mustaqbilal qiblati, hal keadaan menghadap kiblat. Salah satu sunnah Rasul, tikar tidak boleh dibiarkan terkembang, harus digulung. Pas selesai tidur gulung, ketika mau tidur kembangkan balik. Pas mau tidur gulung, selesai tidur gulung, dan ketika mau tidur kembangkan balik. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggulung tikar kita itu ketika kita sudah bangun, maka setan akan tidur di situ. Itu salah satu sunnah Rasulullah, kembangkan, gulung, kembangkan, gulung. Kalau memang tilam dia bagaimana, kasur dia bagaimana, maka minimal spraynya itu digulung. Karena itu tempat tidur kita, bukannya tilamnya atau apanya, itu kasurnya itu. Spraynya itu digulung, dilipat, ditaruh, dirapikan. Ketika mau tidur, balik dikembangkan. Dan menghadap kiblat ini di dalam syarah Mawarikul Ubudiyah ada dua. Yang pertama menghadap kiblat seperti orang ondak mau mati, gor-goroh, ondak mau mati. Bagaimana itu? Yaitu menghadap ke langit. Dia menghadap ke langit, wajahnya menghadap ke langit, perutnya menghadap ke langit, seperti berbaring begini dia, umpama ini wajah begini, menghadap ke langit. Tapi walaupun dia menghadap ke langit, menghadap kiblat. Bagaimana itu? Berarti kakinya ke kiblat. Kalau andaikan dia berdiri langsung menghadap kiblat. Begitulah dia, itulah yang dimaksud menghadap kiblat. Nah, seperti ini salah satu cara menghadap kiblat untuk tidur. Kemudian cara yang kedua menghadap kiblat yaitu ini dia. Wanam, ini fil amr, wanam, nama ya namu nam.
dan tidurlah ala yaminika, dan tidurlah ke sebelah kananmu, dan tidurlah ke sebelah kananmu, kama yudja'u al maitu fi lahdihi, sebagaimana mait dibaringkan pada liang lahatnya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi menghadap kiblat, yaitu kaki ke kiblat, perut menghadap ke langit, wajah menghadap kiblat. Pokoknya seperti matinya orang megor-goroh lah, mau ada datang ajalnya. Yang kedua ini dia menghadap seperti tidur, menghadap kiblat seperti tidurnya orang yang dibaringkan ke dalam liang lahat, ke dalam kubur. Berarti sebelah kanan. Sebelah kanan dia menghadap sebelah kanan, tapi muka perutnya ini semua menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat dia. Ini semua mukanya menghadap kiblat, berarti yang kita tiduri adalah ini, lambung sebelah kanan ini. Wa'lam anna nauma, ketahuilah bahwasanya tidur itu mithlul maut, seumpama meninggal. Latihan untuk meninggal, mengingat mati. Ternyata tidur itu mengingat mati. Tidur pada lugot modem. Kalau bahasa lucu-lucunya tidur pada lugot modem, gitu. Tidur. Sesungguhnya tidur itu adalah seumpama mati. Latihan mengingat mati. Wal qaizata mithlul ba'si, dan bangun kita dari tidur itu seumpama hari berbangkit nanti di akhirat. Bayangkanlah pula, kalau kita mau tidur tidak ada persiapan, Masya Allah, tiba-tiba kita bangkit di akhirat, bagaimana? Pala bangun dari tidur kita sudah lain alam kita. Sementara kita sedang tidur itu mengingat musik, mendengar-dengar yang diharamkan Allah. Makanya kalau mau tidur jangan biasakan mendengar musik. Apalagi perkembangan zaman ini sekarang, anak-anak muda, orang-orang tua, anak-anak, jangan biasakan ketika mau tidur mendengar musik. Kenapa? Karena kita ajal itu kita tidak tahu kapan datangnya. Berapa banyak orang yang tidur tidak bangun lagi. Ketika tidur dia didengarkannya musik, tak bangun lagi, sudah meninggal. Padahal bangun dia sudah lain alamnya, sudahlah alam akhirat. Masya Allah. Pas rupanya mau tidur dia tidak ada persiapan. Yang dia dengar cuma musik, lagunya lagu Kucing Garong, lagunya lagu Tak Goyang Dumang, lagunya Cinta Satu Malam. Akhirnya digendong malaikat ke alam kubur. Tak gendong kemana-mana, digendong malaikat ke alam kubur. Yang tak gendong kemana-mana saja digendong malaikat ke alam kubur. Apalagi macam kita nih. Hati-hati. Biasakan ada persiapan ketika mau tidur. Kenapa? Karena tidur itu perumpamaan orang yang mati, dan bangun dari tidur itu perumpamaan orang yang berbangkit. Jadi kita diingatkan di sini Imam Al-Ghazali. Wala'allallah, katanya, berdoa lagi dia, semoga Allah Ta'ala yaqbidu ruhaka, mencabut ruhmu, mengangkat ruhmu, fi lailatika, di waktu malammu, fakun musta'idan lil liqa'. Semoga Allah mengangkat ruhmu keadaan bagus di waktu malammu, maka adakanlah persiapan untuk menjumpai Tuhanmu. Kita harus persiapkan. Apa itu persiapan kita? Bi antana ma'ala toharotin. Yang pertama, persiapan kita ketika mau tidur, bahwa kita tidur keadaan suci. Suci ada dua, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Bagi orang tua yang sudah punya bini, kecuali saya, macam saya ini belum punya bini. Bagi yang sudah punya bini, bertepatan malamnya, maka usahakan tidurnya keadaan suci, minimal seminimalnya berwudu. Tapi kalau masih malas mandi, usahakan mandi kalau kita sudah mau tidur. Berhadas ada dua, ada berhadas kecil, ada berhadas besar. Bagi yang jomblo-jomblo, usahakan berhadasnya, jangan berhadas kecil, usahakan berwudu. Watakuna wasiyataka, yang kedua wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Yang kedua persiapannya, usahakan ada wasiatmu yang tertulis. Tulis wasiat. Tulis sekian di sini, sunnah hukumnya menulis wasiat. Wasiatnya umpama, ketika saya meninggal, tolong kain kapan saya sekian, bayar utang saya sekian, minta maaf kepada si anu. Selama ini nggak berani kita minta maaf, kita celengan, mardandi kalau bahasa kampung.
merdandi atau celengan, nggak mau cakapan sama keluarga, tulis sekian wasiat di situ. Tolong berikan minta maafku kepada si anu, tolong ini kepada si anu. Pokoknya selama kesalahan yang masih tersimpan dengan orang lain, dengan dunia kita, tulis wasiat di situ. Ketika kita meninggal dibaca keluarga kita, kita sudah aman. Khususnya utang. Kenapa? Karena utang itu wajib dibayar. Apapun ceritanya, bagaimanapun kondisinya, bahkan kalau kita mati syahid, kalau ada utang kita kepada orang, kita akan tetap dituntut. Nggak mampan mati syahid tuh kalau ada utang kita kepada orang. Usahakan ada wasiatmu tertulis di bawah bantal, ditaruh di bawah bantal. Kemudian selanjutnya watanamu taiban, nomor 3, dan tidurlah keadaan taubat. Sudah minta ampun kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat dosa dulu. Tafakkur dulu sebelum tidur. Ingat dulu dosa. Berapa banyak orang kita sakiti dengan lisan kita. Berapa banyak orang kita sakiti dengan mata kita melotot. Berapa banyak orang kita sakiti dengan hati kita. Kita cejek, kita maki, kita rendahkan dengan hati kita sendiri. Berapa banyak orang tersakiti sebab tangan kita. Berapa banyak orang tersakiti sebab kaki kita. Berapa banyak orang tersakiti sebab wajah-wajah kita ini yang tak disukai, yang tak suka disebabkan perbuatan kita. Sukai orang sebab perbuatan kita. Taubat dulu. Minadzunubi mustaghfiran, minta ampun. Keadaan minta ampun aziman. Berniat ala alla an ta'uda ila ma'siyatin. Dan aziman, hal keadaan berniat bahwa kita tidak akan mau lagi mengulangi dosa itu. Ya Allah, banyaknya dosaku, besok enggak akan kuulangi lagi. Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pala ketiduran pasti istighfar, sudah taubat, sudah betul-betul. Inilah persiapan yang sangat luar biasa itu. Kemudian wa'zim alal khair li jami'il muslimin in ba'athakallahu ta'ala, dan berniatlah, andaikan kau masih hidup besok hari, berniatlah engkau akan berbuat baik kepada orang muslim. Ya Allah, jika aku masih ada harapan besok hidup, besok aku akan berbuat baik pada orang, gak akan mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Nah, inilah wasiat. Memang yang enaklah kita umat Islam ini diajari semua supaya kita tetap mati husnul khotimah, sekalipun begitu kita jahat. Di dalam kitab Minhajul Abidin dikatakannya di tengah begini, andaikan seorang hamba berbuat jahat, maka langsung bertaubat. Berbuat jahat lagi, langsung taubat lagi. Berbuat jahat lagi, langsung taubat lagi. Ketika kita terlanjur berbuat jahat, maka langsungkan berbuat baik. Kenapa? Karena jangan kita tunggu selesai dulu kita berbuat jahat, puas dulu berbuat jahat baru taubat. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa luput dari yang namanya dosa. Oleh sebab itu usahakan jangan luput dari taubat. Ketika berdosa langsung taubat. Ketika berdosa langsung taubat. Kenapa begitu? Bukankah enggak diterima Allah? Diterima Allah. Jangan buruk sangka sama Allah. Hari ini kita taubat, besok terlanjur lagi berdosa, taubat lagi. Terlanjur lagi, taubat lagi. Terlanjur lagi, taubat lagi. Dengan sungguh-sungguhnya kita taubat, maka Allah pandang kesungguhan kita itu, Allah datangkan taufik hidayahnya, akhirnya kita tak diizinkan Allah lagi berdosa besoknya. Itu yang perlunya taubat itu. Itulah fungsi taubat. Bukan semata-mata menunggu jadi baik dulu baru taubat. Kalau sudah menunggu jadi baik baru taubat, bukan lagi taubat namanya. Yang dikatakan taubat itu karena kita jahat. Nah, sebab itu ketika kita sudah jahat langsung taubat. Karena syarat taubat itu memang orangnya jahat dulu, baru dia taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha yang dimaksud di situ benar-benar mau taubat karena dia mau pindah dari yang jahat kepada yang baik. Bukan menunggu baik dulu baru taubat. Itu bukan lagi taubat namanya sudah baik. Itulah kajian tasawuf, betapa pentingnya dijaganya hati kita, dijaganya seluruh tubuh kita. Berbuat baiklah kepada seluruh kaum muslimin jika engkau nanti dibangkitkan Allah lagi paginya. Niatkan dia. Wa tadzakkar annaka satudja'u fil lahdi, dan ingatlah betul-betul ingat mati itu. Engkau akan dibarengkan ke dalam liang lahat. Ingat mati. Sunnah hukumnya mengingat mati kecuali satu, yaitu kepada pelajar. Saya teringat keterangan oleh Ayahanda Mahmudin Pasaribu selaku ulama besar di Mandailing Natal. Beliau berkata kepada kami waktu kami pengajian kepada Ayahanda, katanya sunnah mengingat mati kecuali kepada pelajar. Kenapa? Karena kalau pelajar ini nanti kalau mengingat mati dia malas dia menghafal.
Malas dia memikirkan masa depan, malas dia bekerja, besok matinya. Nah, ternyata pelajar bukan disunahkan mati, tetapi mereka disunahkan disemangati supaya terus belajar. Satu jauh engkau akan dibaringkan di liang lahat, kadzalik seperti yang demikian mana? Demikian ketika latihan kita tidur, ketika tidur tadi menghadap kiblat. Wow, wahidan, sendirian, tak ada kawan. Makanya hidup ini kalau tak ada yang mau berkawan sama awak, nggak apa-apa. Awak aja orang baik, basadokah awak, nggak ada awak mengkhianati orang, nggak ada orang awak sakiti, satu pun nggak ada. Tapi nggak ada yang mau berkawan sama awak, nggak apa-apa. Orang meninggal sendirian kok dalam kubur. Iya kan? Orang ke liang lahat nanti sendirian kok, nggak perlu kawan. Kawan awak cuma amal, ya udah beribadah aja awak. Jahat awak salah di mata orang, baik awak salah, apalagi. Nah, tetaplah berbuat baik. Ketika kita baik jahat salah di mata orang, nggak apa-apa, biarkan saja. Berarti bukan kita yang salah, orangnya yang salah. Dia yang salah, kenapa hatinya berpenyakit? Kita sudah baik. Karena masalah dengan kita lagi itu. Kemudian laisa ma'aka illa amaluka. Ndak ada kawanmu nanti di alam kubur kecuali amalmu. Ndak dong-donganmu long kau mengecek be. Bahasa kampungnya. Wala tujza illa bisai'ika, dan tidak akan dibalas, engkau tidak akan dibalas kecuali apa yang engkau usahakan selama hidupmu. Sebiji dzarrah enggak akan luput dari balasan itu. Kita umpama pernah berbuat bohong sekali, dibalas. Kita umpama pernah berbuat baik, kita sedekahkan baju yang buruk tapi enggak koyak, karena kita sepele dengan baju ini, kita sedekahkan, dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tetap dibalas, sekecil apapun pasti Allah balas. Wala tastajalib an-naum takallufan bitamhidi furushi wati'ati. Jangan engkau melarikan tidur, memberatkan dengan menyediakan tikar al-wati'ah untuk bersenang-senang. Jangan engkau memberatkan tidur. Jangan mana tadi? Wala tastajalib an-nauma takallufan bitamhidi al-furushil wati'ati fa inna an-nauma taqtilul hayat illa idza kana yaqazatuka wabalan 'alaika panaumuka salamatan lidinika, katanya. Wala tastajalib, dan jangan engkau melarikan tidurmu, takallufan memberatkan, menyediakan tikar wati'ah, bersenang-senang, maka sesungguhnya tidur itu adalah mengkosongkan hidup, kecuali apabila adalah engkau membangunkan engkau wabalan, jika tidak wabi'illah, jika tidak atasmu, maka tidurlah hal keadaan keselamatan agamamu. Artinya gini, ketika kita tidur jangan terlalu bermewah-mewah kali dengan tidur sehingga lalai kita apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan tempat tidur yang bersenang-senang dengan suami istrimu, dan bedakan tempat tidur yang memang semata-mata untuk tidur. Supaya kita tetap keadaan suci. Jadi wa'lam annal laila. Nah, keterangan tambahan di dalam kitab syarahnya, tidur itu pertama menghadap kiblat ada dua, yaitu kaki menghadap kiblat, perut, muka menghadap ke atas langit, seperti tidurnya orang gorgoroh atau orang hendak meninggal. Kemudian sunnah tidur menghadap kiblat dengan berbaring ke sebelah kanan. Setelah itu boleh juga tidur menghadap ke sebelah kiri, kata dokter, supaya tercerna makanan ke sebelah kiri. Dan makruh hukumnya tidur bagi laki-laki yaitu telungkup. Telungkup karena ini adalah tidurnya setan. Makruh hukumnya telungkup, dan bagi perempuan makruh hukumnya tidur menghadap ke langit. Kita buka begitu ke langit. Makruh hukumnya tidur. Yang disunahkan bagi perempuan tidur telungkup. Salah satu yang disunahkan bagi perempuan itu tidur telungkup. Dan boleh menghadap ke kanan, berbaring ke kanan dan berbaring. Yang dimakruhkan bagi mereka terbuka. Bagi laki-laki telungkup yang dimakruhkan, selebihnya boleh. Ternyata ada dalilnya di sini, mau sebelah kanan boleh, mau sebelah kiri boleh, mau ke atas boleh.
nggak ada masalah. Yang ada makruhnya cuma telungkup, nggak ada haram di sini. Hal yang haram adalah ketika mau tidur mencaci, mengupat dan lain sebagainya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mana tahu ada kesalahan penyampaian dan kurang tepat pada waktu tempatnya, mohon dimaafkan karena itu adalah kekhilafan yang terjadi pada diri saya sendiri. Apabila ada kebenaran yang terjadi di sini, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.